Oke, selamat berjumpa kembali dan selamat datang di Netrindo Trader. Di kali ini tanggal 21 Januari 2022 kita akan bahas lagi pergerakan gold. Kemarin kita analisis, kita akan tunggu buy di bawah ya. Memang prinsip dalam trading adalah membeli ketika harganya murah, jual ketika harganya tinggi ya. Menjual ketika harganya tinggi, membeli ketika harganya rendah ya. Jadi hati-hati terjebak ketika kita beli di harga di pucuk, sehingga ketika dia koreksi kita plottingnya lama ya. Walaupun sebenarnya kalau ditunggu, karena trennya adalah bullish atau trennya naik gitu ya, bisa aja nyentuh area kita yang sudah kita beli di pucuk, kemudian dia melanjutkan tren positifnya dan kita profit. Nah, tapi langkah bagusnya apabila kita dapat di harga terendah ya. Jadi lebih murah dapatnya karena diskon gitu ya. Jadi dapat profitnya lebih banyak. Nah, gitu. Sehingga kita bisa mengurangi risiko yang kecil dengan profit yang maksimal. Nah, itu perlu kesabaran kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah dia running, kemudian kita nggak ambil posisi gitu ya, kita nyesal gitu ya, waduh kok ngambil posisi buy gitu. Biarin aja sebenarnya, daripada kita terbawa emosi untuk buy gitu, ternyata di prank oleh gold. Bukannya naik dulu, dia turun dulu lagi lebih dalam gitu ya, baru dia naik lebih kencang gitu ya. Nah, itu sering terjadi ya ketika kita nggak tahu pola harga dan kita sering terjebak oleh pola-pola seperti itu. Nah, sebenarnya di sini adalah ada support ya, jadi kita analisis. Ini saya tandai garis-garis sebagai resisten dan support penting gold ya. Kita turun ke bawah di time frame yang 1 jam ya. Jadi memang gold masih tertahan di sini ya, tertahan di sini di area ini. Kemudian kalau ini di break, maka dia bisa menuju ke harga tertinggi selanjutnya. Kalau ini di break ya, ini adalah supportnya dia sekarang ya. Nah, ini di break, dia akan turun koreksi ke sini ya. Ya, harga 1828 sampai 1822 dan bisa menyentuh area ini sebagai posisi yang sangat bagus untuk buy ketika kita menggunakan analisis supply and demand. Jadi di sini adalah area demand yang kuat untuk gold. Dia bisa melontar ke harga yang lebih tinggi. Nah, di sini sebenarnya paling bagus kita tunggu dia ketika kita mau buy. Karena di sini ada 3 candle bullish dan ini ada koreksi ya sedikit. Jadi base rally gitu ya. Rally base yang base-nya, kemudian rally-nya panjang ya. Kemudian di sini koreksi sideways-nya ya. Nah, di sini juga ada rally-nya ya, tapi bentuk base turun lagi ya. Jadi kalau time frame lebih kecil, ini bisa diambil posisi ya. Posisi buy, kemudian TP-nya di sini ya. Jadi kemungkinan gold itu ke sini dulu ya. Kalau ini nggak di breakout di area ini 1843, dia turun lebih dalam lagi. Kalau ini di breakout dia lebih tinggi, ini di breakout lebih sini gitu ya. Jadi itu kalau pergerakannya ya, dia selalu akan mencari area-area resisten untuk diuji dan area-area support untuk diuji juga. Nah, ketika kita buy di area support di sini gitu misalnya, kita buy di sini dengan target di sini, jadi risikonya lebih kecil kan. Dia paling stop loss di sini gitu ya. Karena stop loss ya lebih kecil risikonya. Ketinggalan buy di sini, kemudian dia turun ke sini ya nggak? Nah, seperti itu. Stop lossnya di sini, kena stop lossnya lebih tinggi. Jadi selalu buy di area-area support. Jadi kalau kita benar-benar pengen artinya ya selalu ada scalping gitu ya, sekarang buy kemudian TP di sini. Nah, kalau misalnya break ya dia sell lagi ya, dia ambil sell. Kemudian dia TP-nya di sini ya gitu ya. Nah, itu kalau scalping. Kalau kita swing, nah kita tunggu di sini
ya dapat profit maksimal ya. Kita buy di sini, stop lossnya nanti di sini, tapi kita lihat pola candle terbentuk di sini apakah engulfing, kemudian pin bar atau inside bar gitu ya. Kita tunggu di sini untuk ambil posisi buy. Nah, jadi jangan langsung eksekusi aja gitu ya. Ini apakah bisa kita sell? Bisa sell, tapi stop lossnya di sini ya. Artinya kalau dia naik berarti kita kena stop loss. TP-nya di mana? Bisa di sini, bisa di area ini ya gitu. Nah, jadi itulah dalam trading, keputusan-keputusan itu yang akan mempengaruhi hasil kita ya. Jadi artinya apa? Bahwa analisa apapun ada risiko di dalam yang harus kita sudah ketahui, yang harus kita sudah hitung ya. Risiko dulu kita hitung, baru target profit yang akan kita tunggu gitu ya. Jadi kalau udah tahu risikonya dan kita sudah bisa menerima risiko tersebut, trading kita menjadi nyaman. Ya nyaman karena apa? Kita udah tahu kalau saya kenal stop loss saya rugi sekian, udah gitu kan. Kalau enggak ya kena TP. Dan kita punya target, misalnya TP-nya adalah saya setiap trading satu kali oposisi itu TP-nya 2%, stop loss-nya 1%. Nah, itu sudah terpatri di dalam diri kita. Sehingga keputusan-keputusan itu bisa kita ambil sesuai dengan planning kita gitu ya. Nah, itu disebut dengan trading plan. Nah, disinilah perlu technical analysis dipadukan dengan money management. Nah, di sana baru nanti bisa konsisten profit. Artinya kalaupun rugi ya rugi itu akan terrecovery ya dari profit yang konsisten yang sudah kita anggarkan dari risk reward ratio-nya, risiko sebagai 1%, rewardnya sebagai 2%, itu konsisten, bahkan bisa lebih rewardnya, sehingga ketika kerugian berapapun akan terrecovery. Rugi pun tidak akan langsung menghabiskan jumlah modal kita ya. Nah, itu yang benar reading ya, bukan pakai emosi. Nah, sekarang tetap saya akan sarankan buy-nya di sini ya, buy-nya di sini. Boleh sell, boleh ketika dia breakout ini ke bawah ya. Jadi cuma risiko di sini taruh ya gitu. Karena harga bisa aja di sini lama sideways ya, sampai hari Jumat ini sideways gitu kan. Minggu depan baru ada pergerakan yang masif seperti ini. Nah, ini momentum-momentum yang jarang terjadi di gold ya. Jadi biasanya ini terjadi ketika rilis berita ya. Kemudian jadi lebih banyak ketika terjadi rilis berita, biasanya baru pergerakannya ekstrim seperti ini. Kadang-kadang ketika rilis berita, pertama kali rilis berita itu nggak jelas juga pergerakannya, nggak langsung masif naik seperti ini ya. Jadi bisa bentuk doji dulu ya, jadi naik turunnya nggak jelas gitu ya. Setelah itu beberapa menit, mungkin 1 jam, baru dia mulai menunjukkan kemana arahnya dia gitu. Nah, karena memang ketika dirilis berita itu kan bukan beritanya yang mempengaruhi, tapi perilaku pasar terkait dengan berita yang dirilis. Jadi ketika pasar merespon berita dirilis tersebut bahwa bagus untuk gold, dia akan buy. Ketika pasar merespon itu tidak bagus untuk gold, dia akan nge-sell gitu ya. Makanya ketika baru rilis ya belum jelas ya, kita nunggu ya untuk perilaku pasar terhadap market, terhadap berita rilis tersebut. Tapi emang secara fundamental jelas bahwa gold itu naik karena inflasi yang tinggi di Amerika, sampai Joe Biden mengatakan menyuruh The Fed untuk segera menanggulangi masalah inflasi. Nah, ini sinyal berarti bahwa The Fed ditekan untuk segera menaikkan suku bunga. Nah, berita baiknya di Indonesia, bulan Januari mereka rapat BI menunda kenaikan suku bunga. BI pasti akan menaikkan suku bunga ketika Bank Amerika menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, artinya mungkin Januari ini, karena kan lebih dulu ya BI itu rapat ketimbang FOMC dan juga kenaikan suku bunga di Amerika, karena mereka itu nanti tanggal 26. Kalau 26 di dia ya, 27 di kita, 27 dini hari ya. Kalau di Bali sekitar jam 2 lah ya, jam 2 jam 3 pagi. Nah, di sana nanti akan jelas pergerakan gold itu benar-benar masif nanti.
Mungkin ketika itu mungkin drop dia ya, drop, habis itu baru kita ambil posisi buy, baru dia melesat ketika keputusannya bahwa tidak menaikkan suku bunga. Tapi kalau menaikkan suku bunga, ya udah, jangan berharap gold akan bullish lagi atau trennya naik lagi, pasti turun ya. Jadi kita bisa ambil posisi sell nanti di pucuk gitu ya. Jangan begitu drop langsung sell, nanti juga begitu drop kita sell ya, dropnya banyak baru kita sell, itu gambling dah ya. Jadi malah beresiko floating juga, jadi tertarik dia, tiba-tiba dia bukan turun dulu gitu, membentuk pola dulu, dia naik dulu gitu ya, sehingga kita posisinya sudah terjepit kan, sudah sell duluan. Kalau cut loss pasti rugi kan gitu. Mungkin pernah kalian mengalami ketika sell naik, ketika buy turun gitu ya. Nah itu karena buy-nya di resisten, sell-nya di support. Jadi penting sekali mengetahui titik-titik atau garis-garis area resisten dan support. Nah seperti sekarang ya, saya nggak trading ya, nggak trading karena saya menunggu di sini bagaimana responnya ya. Trading seperti itu nyaman sekali ya. Jadi nggak akan menghabiskan waktu untuk melihat full time chartnya bergerak, kecuali scalping ya, memang mencari sedikit-sedikit gitu ya. Dan dia nggak akan pakai time frame 1 jam, pasti 15 menit. Nah gitu. Nah untuk hari ini ya, kita masih lihat gold itu mencoba turun tapi malu-malu gitu ya. Malah dia saatnya kemarin itu melonjak naik. Nah saya akan jelaskan sebuah strategi lagi, kenapa gold itu naik kemudian turun ya. Jadi ada yang namanya divergen ya, divergen itu bisa kita gunakan, tambahkan indikator ya, bisa RSI, bisa stokastik. Ya ini dia. Jadi kenapa dia naik kemudian drop? Jadi kalau kalian melihat ini, yang ketika dia tiba-tiba naik pasti nggak akan buy. Nah ini disebut dengan pola divergen ya. Pola divergen saya hapus dulu semua, support resistennya. Nah ketika orang tahu ini, dia pasti nge-sell langsung di atas ya, sehingga dia dapat profit. Nah ini adalah pola divergen ketika RSI turun ya, gold turun sedikit gitu kan, tiba-tiba loncat naik. Nah ini, nah kemudian dia nekuk sedikit, klik gitu ya. Nah ini nih, nekuk terus gitu ya. Iya, kalau orang tahu ini, pasti ketika dia salah buy di sini gitu, pasti close posisi dia, close posisi kemudian dia sell, karena di sini ada pola. Nah polanya disebut dengan divergen. Nah ini ya, ketika ini naik, nah kalau garis trend ya, ketika ini naik tapi RSI malah turun ya gitu, itu disebut dengan pola divergen. Just ya gitu ya, dia turun arahnya. Nah ini biasanya konfirmasi bahwa dia akan turun. Jadi selalu akan membentuk pola kan, saya bilang bahwa selalu akan membentuk pola ketika dia mau akan turun ataupun naik gitu ya. Nah ketika kita sudah bisa mengidentifikasi pola, kita tinggal menghitung resiko. Kalau saya ambil ini, kalau sell gimana resikonya, kalau ambil berapa resikonya, naik tinggal itu ya, baru dieksekusi. Nah kalau pola ini tapi dia tertahan di sini ya, di sini adalah area support. Apapun pergerakan tertahan kemudian ada loncatan, itu adalah support kuat gitu ya. Tapi support kuat di break, maka dia akan menjadi rally, turun, dropnya drastis biasanya gitu ya. Makanya mungkin bisa stop, bisa buy stop, bisa aja di sini buy stop, TP-nya nanti di sini atau enggak di ini kan, resisten support terdekat ini ya, 1828.
Tapi kan kalau kita hitung risk reward ratio-nya kecil lah ya, jadi risikonya lebih tinggi ketimbang rewardnya. Makanya biarin aja, kita tunggu di bawah untuk buy. Nah biasanya RSI kalau ketika ini turun terus, dia akan turun juga terus, kemudian dia menuju di bawah 30% ya. Nah seperti ini misalnya contohnya. Nah kita bisa ambil buy di sini gitu ya. Dia ada di 30%, kemudian naik, kemudian kita bisa buy. Kalau menggunakan RSI itu kita lihat arahnya ya. Arahnya dia menukik ke bawah apa menukik ke atas gitu ya. Kayak ini dia menukik ke atas, jadi kita ambil buy gitu. Apalagi udah membreakout yang 50% nya di sini ya gitu ya. Kalau dia ada di 50% ke atas itu masih pada peluang buy. Kalau dia di bawah 50%, ini kan garis ini gitu RSI, nah ini kemungkinan dia turun gitu ya. Nanti kita lihat kalau di bawah untuk mengambil buy, arahnya nukiknya kemana, nukik ke atas apa ke bawah. Kalau masih nukik ke bawah jangan ambil buy ya. Ya jadi seperti itu kalau penggunaan RSI, atau kita gunakan pola divergent. Jadi ada pola ini naik harganya tapi RSI turun, nah itu juga sinyal bagus untuk sell. Nah itu yang menyebabkan dia turun ya secara teknikal analisisnya. Nah untuk buy kita tunggu di sini ya. Kita tunggu di sini sehingga kita dapat maksimalnya ya. Itu dengan target profit ya sama di pucuk sebelumnya dia gitu ya, paling tidak. Nah ini udah risk reward ratio nya 1:3 masuk ya. Jadi kalau mau 1%, kemudian 3% masuk, ini tinggal hitung berapa lotnya, sesuaikan dengan modalnya ya. Nah gitu, bahkan kalau dia bisa breakout ini kita bisa hold lama, kemudian dapat profit lebih banyak lagi gitu ya. Nah itu biasanya kalau kita gunakan strateginya. Nah ini bisa ke sini nih gitu ya. Nah gitu, kita tunggu di sini buy-nya, TP-nya di sini, dan nambah lagi risk reward ratio-nya 1:6. Ini ya 6,41. Nah bagaimana kalau tidak tersentuh? Nah gitu misalnya, ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak trading, kita nggak rugi, kita nggak untung gitu sih ya. Lebih mending mana trading kena stop loss atau tidak trading modal utuh gitu ya. Nah gitu sih sebenarnya. Nah, itu kan keputusan-keputusan itu yang menghadirkan sebuah peluang ya, peluang profit maupun peluang loss gitu. Nah mungkin itu ya untuk analisa hari ini. Jadi dia mungkin akan turun dulu, karena di daily kita bisa lihat polanya seperti apa, pola candlesticknya. Nah candlesticknya membentuk doji ya, pin bar tapi agak ini ya, ada shadownya sedikit. Nah gitu sih ya ini. Nah dia membentuk pola itu. Nah biasanya dia turun lagi sekali, Senin turun lagi sekali dikit gitu ya, baru mungkin Selasa mulai ada arah pergerakan. Mungkin Selasa naik di sini, kemudian tanggal 26 turun drastis, kemudian langsung loncat, bisa gitu ya. Di H4 kita lihat time frame-nya. Nah ini time frame-nya ada pin bar, bukan pin bar, ini inside bar ya. Ini ada mother candle-nya ini. Biasanya break mother ini dia akan turun lebih dalam. Memang sih mothernya tertahan di support. Ya itu salah satu kalau menggunakan model supply and demand ya, kita buy-nya di sini ya. 1 jam. Terus kalau pakai Fibonacci retracement gimana? Nah gitu misalnya, boleh aja ya, Fibonacci retracement. Kita ambil posisi berdasarkan Fibonacci retracement. Nah ini Fibo ini juga bagus untuk mengurangi risiko. Misalnya tiba-tiba harga rally naik, kita nggak open posisi dulu, kita langsung tarik garis Fibonacci retracement. Nah nanti kita open posisinya di retracement 50 gitu ya. Ya Fibonacci retracement ya. Jadi
kita ujung lembah dan ujung puncak gitu ya. Ini udah mulai terbentuk puncak. Nah, adalah area 50 itu di sini. Di 1826, kemudian area 61,8% itu di 1821. Nah, ini area ini bisa kita pakai untuk buy ya. Jadi kalau gunakan pola Fibo retracement, kita tandai. Nah, mungkin jangan pakai ini ya, tapi garis saja. Ya, jadi kita tandai di sini untuk buy dan di sini ya. Di sini untuk buy. Nah, jadi 2 garis ini nih. Kita hapus Fibo. Kenapa kita buy di sana? Karena Fibo retracementnya 50 dan 50% dan 61,8% ada di titik sana. Nanti peluang atau stop lossnya di sini gitu ya. Di bawah dari lembah ini biasa di sini kan. Nah, lebih panjang sih stop lossnya. Atau di sini juga boleh. Nah, kita lihat nanti ketika tersentuh ini pola apa yang tercapai. Nah, di sini boleh kita buy limit ya, buy limit stop. Buy limit di sini 2 titik ini. Atau mungkin kita pecah jadi 3 ya. Jadi misalnya kita sudah analisis risikonya sekian kalau sampai di sini stop lossnya gitu ya. Nah, kita pecah jadi 3 lot. Misalnya setelah kita kalkulasi lot yang maksimal boleh kita open posisi misalnya 0,03 gitu ya. Pecah, nanti kita open posisi di sini 0,01, di sini 0,01, di sini nanti 0,01. Jadi ada 3 pecah. Bisa saja dia menyentuh ini sedikit naik, kemudian turun, menyentuh ini sedikit naik, turun di sini baru dia naik gitu ya. Bisa saja seperti itu. Sehingga ya tetap kita hitung risikonya dan juga berapa lot kalau kita mau open posisi 3 kali gitu ya dalam sentuhannya ini, sehingga tidak salah ini, tidak terlambat dalam open posisi. Kalau kita tunggu di sini ternyata di sini dia melontar langsung naik gitu, atau di sini dia melontar langsung naik, kan bisa saja seperti itu. Ya, jadi intinya kita cari peluang buy ya di area-area ini, atau bisa saja dia malah naik lagi lebih dalam, lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin sekian ya dari saya untuk analisa hari ini ya. Itu peluang-peluang yang bisa kalian ambil di trading tanggal 21 Januari 2022 ya. Jangan lupa like, kemudian komen dan share video ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber saya, dan bagi yang baru menonton video ini mohon bantuannya untuk di subscribe, kemudian juga diaktifkan atau diklik tombol lonceng sehingga kalian dapat update video dari kami ya. Nah, nanti rencananya kita akan adakan trading bareng gitu ketika nanti subscriber saya sudah 1000 ya. Jadi saya akan adakan trading bareng online, mungkin di sesi Amerika ya. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.